Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat taufik serta hidayatnya, sehat dan afiatnya, sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh barakah ini insyaallah untuk melanjutkan daripada kajian kita seperti biasa malam Sabtu, yaitu materinya adalah ilmu fikih. Dan alhamdulillah kita malam hari ini sudah sampai di bab yang menjelaskan tentang najis-najis dan bagaimana cara membersihkannya. Babun najasati wa izalatiha, bab yang menerangkan tentang apa saja yang najis dan bagaimana cara membersihkannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hayawanatu kulluha tahiratun illa al-kalbu wal-mutawalladu wal-khinzir wal-mutawalladu minhuma aw min ahadihima. Guru kita atau Syekh Mu'allif pengarang kitab ini mengatakan bahwasannya semua binatang itu suci hala hayatiha, di waktu hidupnya. Semua binatang suci di waktu hidupnya kecuali al-kalbu wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Jadi anjing dan babi hidup matinya najis. Kalau selain anjing dan babi ada perincinya. Masa hidupnya binatang selain anjing dan babi suci. Kucing suci, harimau suci, ular taruhlah suci di masa hidupnya. Jadi binatang itu semua suci di masa hidupnya kecuali anjing dan babi, maka di masa hidup ataupun matinya, bangkainya anjing babi tetap najis. Tapi ma'asyiral hadirin, najis di sini bukan artinya kita boleh mencaci atau menganggap hina anjing dan babi. Tidak boleh. Karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mencaci anjing dan babi. Makannya baru tidak boleh. Bahkan diceritakan ada satu ulama, beliau ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dididik oleh orang tuanya yang bernama anaknya ini Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segar. Habib Abdullah ini bernama Abdullah, dididik dengan betul oleh ayahnya yang bernama Abu Bakar. Sehingga ketika ayahnya Abu Bakar ini melihat anaknya ini kayaknya sudah sukses atau sudah berhasil lolos dari didikan beliau, tinggal ujian satu kali lagi baru mau dibilang lulus sama abahnya.
Kata abahnya, wahai anakku, pergi sekarang kau keluar, cari makhluk yang lebih hina dari dirimu. Cari, ada tak makhluk yang lebih hina dari dirimu? Artinya kau lebih mulia dari dia. Oke, ayah, keluar Habib Abdullah ini, jalan ke pasar, ketemu dengan pedagang, orang biasa, orang awam, bukan penuntut ilmu. Kata Habib Abdullah dalam hatinya, oh ini aku lebih mulia dari dia. Kenapa? Dia orang biasa, aku penuntut ilmu. Ketika orang tadi mau disamperi, mau dideketin sama beliau, hatinya atau ilham dari Allah tergerak di hatinya mengatakan, tidak wahai Abdullah, dia ini tidak lebih hina darimu. Kau belum tentu lebih mulia dari dia. Belum tahu, kata, mungkin saja dia di sisi Allah lebih dekat daripada dirimu. Dia tidak mempunyai sifat sombong, sedangkan engkau punya sifat sombong. Tak jadi. Oh, berarti orang pedagang awam ini lebih mulia dari aku. Ini kata Habib Abdullah. Jalan lagi di pasar, ketemu pemabok, orang yang ahli maksiat. Di pasar mabok, lagi-lagi mabok di pasar. Oh, ini dah jelas lebih hina dari aku. Aku lebih mulia dari dia, kata Habib Abdullah ini. Kenapa? Ini ahli maksiat. Aku tidak pernah bermaksiat. Ketika orang tadi mau dibawa, soalnya ayahnya pesan, kalau kau ketemu orang yang lebih hina dari dirimu, bawa makhluk tadi ke hadapanku. Itu perintah ayahnya. Akhirnya lihat pemabok tadi nak dibawa, hati nuraninya berkata lagi, tidak wahai Abdullah, mungkin saja orang pemabuk ini sekarang dia mabuk, sekarang dia ahli maksiat, tapi ketika dia mau meninggal, dia diberi taubat oleh Allah, sehingga dia min ahlil jannah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan engkau belum tentu. Sekarang kau memang bukan ahli maksiat, tapi siapa yang jamin akhir umurmu sampai akhir kau tetap di jalan yang benar? Belum tentu. Ada kan di hadis Nabi, kata Nabi, ada orang itu yang amalnya amal orang baik, amal ahlul jannah, amal penghuni surga, tapi karena ditulis di catatannya dia termasuk golongan orang neraka, sebelum dia meninggal dia melakukan amal-amal jelek, sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kebalikannya, orang yang amalnya amal maksiat terus, tapi karena catatan dari Allah dia termasuk orang soleh atau penghuni surga, sebelum dia meninggal dia mendapatkan pintu taubat dari Allah, mengamalkan amal baik, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi al-ibrah bil khawatim, yang dilihat atau patokan kita ini orang bahagia atau orang celaka, bahagia dengan surga, celaka dengan neraka, tergantung akhir hayat kita, bukan dari sekarang. Tergantung kaget sebelum mata ini atau nafas terakhir itu baru. Kalau kita tetap di jalan yang lurus, maka alhamdulillah kita termasuk ahlul jannah, orang-orang surga. Makanya kata guru-guru kita, perbanyak doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah, minta meninggal dalam keadaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Habib Abdullah tadi ketika lihat orang mabuk dan nuraninya berkata seperti itu, tidak jadi. Oh, belum tentu orang ini lebih hina dari aku. Mungkin saja aku kelak yang akan jadi lebih hina dari dia. Tak jadi, tak ketemu. Jalan lagi di pasar, ketemu akhirnya sama anjing. Main sama anjing. Kata Habib Abdullah, ini hati-hati orang bersih. Kata Habib Abdullah, wah ini makhluk anjing, binatang najis. Pastilah dia lebih hina dari aku. Aku manusia.
bukan binatang, dan aku tidak najis. Ini berarti makhluk yang lebih hina dari aku. Soalnya ayahnya tidak bilang manusia, pokoknya makhluk yang lebih hina dari kamu bawa ke sini, kata abahnya. Ketika mau dibawa anjing tadi, hati nuraninya berketuk lagi, wahai Abdullah, ini anjing betul binatang najis, tapi nanti di hari kiamat binatang-binatang itu dijadikan debu sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hisab. Sedangkan engkau belum tentu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja, ini hati nurani berkata, mungkin saja nanti kamu itu yang mengatakan di akhirat seperti yang dikatakan oleh Allah di Al-Quran, ya laitani kuntu turaba. Ketika orang ahli maksiat, ketika orang udah divonis bakal masuk neraka Allah, berkata, ya Allah, coba be aku ini cak binatang-binatang itu. Kenapa binatang-binatang itu dijadikan debu sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati nuraninya berkata, mungkin saja nanti kamu yang mengatakan perkataan seperti itu di akhirat, ingin menjadi seperti anjing ini. Kenapa? Karena anjing ini jadi debu. Kau nanti mungkin saja masuk neraka. Akhirnya kata Habib Abdullah tadi, berarti belum tentu juga anjing ini lebih hina dari aku. Kalau nanti aku ujung-ujungnya masuk neraka, anjing ini lebih mulia. Dan anjing ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Akhirnya dia pulang ke orang tuanya dengan tangan kosong. Kata banyak mana? Katik ayah, tidak ada makhluk yang lebih hina dari aku. Aku setiap ketemu makhluk selalu merasakan akulah yang paling hina. Akhirnya kata abahnya, kau sudah lulus wahai anakku, sekarang pergi kau ke tempat lain, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati orang-orang yang bersih, hati orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Kita kalau di masjid ini merasa, aku lebih mulia dari dia. Kenapa? Aku lebih pintar. Itu berarti hati kita masih sangat kotor. Kalau kita merasa di masjid ini kita yang paling hina, baru itu tanda-tanda hati kita sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh merasa lebih mulia dari orang muslim yang lain. Apapun itu alasannya, dari ilmu, dari harta, dari umur, dari jabatan, tidak boleh. Kalau kita merasa lebih mulia, berarti disitulah masih banyak penyakit di dalam hati kita. Hatinya masih kotor. Makanya anjing babi betul najis, tapi tidak boleh kita menghina anjing babi, karena anjing babi adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing babi kelak di akhirat bakal menjadi debu kalau kita tidak tahu. Kalau kita masuk surga, alhamdulillah. Tapi kalau kita ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali ke topik pembahasan kita, semua binatang itu suci dalam keadaan hidupnya kecuali anjing dan babi. Wal mutawalladu minhuma aw min ahadihima wa insafun. Dan yang terlahirkan dari anjing dan babi walaupun keturunan yang ketujuh taruhlah. Jadi misal ada anjing punya istri, taruhlah punya istri, bininya kudo bininya, atau si istri anjing punya suami kuda. Lahir anak dari dua jenis binatang yang berbeda ini, maka anak kelahiran dari anjing atau babi ini tetap hukumnya najis seperti anjingnya. Tidak katik beda, walaupun anjingnya ibu atau anjingnya bapak, babinya ibu atau babinya bapak, al-mutawalladu minhuma, yang terlahirkan dari dua jenis binatang ini, maka hukumnya tetap najis. Ustaz, kita tahu apa? Misalkan
Ya kan, ini ulama fikih itu banyak mengumpamakan masalah yang terkadang di luar otak kita atau di luar nalar kita. Karena mereka itu orang-orang cerdas. Ya kalau tidak cerdas tidak punya karangan seperti ini. Kalau tidak cerdas tidak jadi ulama, begitu kan? Karena mereka ulama, mereka cerdas, akhirnya mereka menggali, dikaji lagi dalil-dalil tadi, perumpamaan-perumpamaan yang tidak terjadi. Mungkin saja sampai kiamat kaget mungkin tidak terjadi. Ada binatang, ibunya babi, bapaknya kuda, mungkin tidak terjadi. Cuman kalau terjadi, hukumnya tetap najis. Wal mutawalladu minhuma aw min ahadihima. Itu yang pertama. Jadi anjing dan babi hidup atau matinya tetap najis. Yang kedua, najis yang kedua, wal maitatu kulluha najisatun. Semua bangkai hukumnya najis. Semua bangkai. Apa definisi bangkai menurut pandangan Islam? Definisi bangkai adalah mazalat hayatuhu la bidakatin syar'iyyah, yang kehidupannya hilang atau matinya bukan karena sembelihan Islam, kalau dia binatang yang bisa dimakan. Jadi kan binatang itu ada dua. Ada binatang yang bisa dimakan, ada binatang yang tidak bisa dimakan. Binatang yang bisa dimakan seperti apa? Ayam, burung. Kita sudah bahas kalau tidak salah dulu itu binatang apa saja yang tidak boleh dimakan. Jadi binatang-binatang yang boleh dimakan, apabila disembelih dengan sembelihan Islam, maka hukumnya suci, boleh dimakan. Tapi kalau binatang yang boleh dimakan matinya bukan karena sembelihan Islam, ketombo mobil, nyampak dari pucuk, mati burung tadi, tak boleh dimakan karena hukumnya hukum bangkai. Kalau binatang yang tidak bisa dimakan, ya sudah, baik mau sembelihan Islam, tetap hukumnya bangkai. Jadi binatang ada dua, binatang yang bisa dimakan dan binatang yang tidak bisa dimakan. Kalau binatang yang bisa dimakan, syarat agar bisa dimakan harus disembelih dengan sembelihan Islam. Yang tidak bisa dimakan itu hukumnya tetap bangkai kalau dia mati. Kucing misalkan, itu nak kita sembelih dengan sembelihan Islam tetap bangkai. Kenapa? Karena hukumnya tidak boleh dimakan. Kemudian itu yang kedua, bagian najis yang kedua. Kecuali kata al-muallif di sini, kata guru kita di sini, illal adami was samak. Bangkai, ada beberapa bangkai atau 1-2 bangkai yang hukumnya tidak najis walaupun tidak disembelih dengan sembelihan Islam. Yang pertama manusia. Manusia tidak mungkin disembelih. Nah, manusia kalau meninggal hukumnya tidak menjadi najis. Bangkainya tidak najis. Bangkai manusia. Yang kedua adalah as-samak, yaitu ikan. Ikan ini maksudnya semua binatang yang hidup di lautan. Itu namanya ikan, as-samak. Definisi samak di dalam bahasa Arab, pemahaman ikan di syariat Islam adalah apa? Semua makhluk yang hidup di lautan, walaupun bentuknya bentuk anjing di daratan, atau bentuk babi di daratan.
Tapi dia ikan, ya, dan saya ingatkan lagi, patokan yang hidup di lautan, dia tidak bisa hidup di dua alam. Ya, kalau buaya tidak boleh dimakan, ngapa? Dengan beberapa alasan, ya, termasuk alasan buaya tidak bisa dimakan karena dia bisa hidup di dua alam. Artinya kalau di pojok bisa dia, belamo-lamo di daratan bisa. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kemudian kedua alasannya karena dia mempunyai taring, kan gitu. Ada taringnya buaya kan, nah, tidak boleh dimakan. Selain itu, paus bertaring, tapi dia tidak bisa hidup di daratan. Paus boleh dimakan. Hiu begitu juga. Paus tak tahu ada taring apa tidak. Hiu, yang binatang buas lautan itu hiu. Nah, hiu itu bertaring, tapi dia tidak bisa hidup di daratan, maka hiu boleh dimakan. Di Yaman sana banyak yang makan paus hiu itu, banyak ikan. Jadi pengertian ikan di syariat Islam bukan seperti pengertian kita. Kalau kita kan iwak, ya sudah iwak. Yang lain cumi-cumi, beda, bukan iwak. Ini kepiting, bukan iwak. Ini apalagi macam-macam namanya kan. Nah, tapi di syariat Islam, ya, atau di kitab fikih ibadah, itu pengertian samak adalah semua binatang yang hidup di lautan dan tidak bisa hidup di daratan, maka namanya ikan. Dan semua itu boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Tak kata orang nyembelih iwak. Iwak itu bangkinya, misalkan iwak ngambang bangki sebanyak tidak, boleh dimakan itu semua. Karena tidak ada bangkit dari binatang lautan, tetap hukumnya suci. Walaupun binatang lautan tadi bentuknya bentuk anjing atau bentuk babi di binatang daratan. Kemudian yang ketiga, yang tidak menjadi bangkit walaupun tanpa disembelih. Jadi yang tidak menjadi bangkit walaupun tanpa disembelih ada tiga. Yang pertama manusia, yang kedua ikan, yang ketiga al-jarad adalah apa jarad? Belalang. Belalang ini bangkingnya itu tetap halal, boleh dimakan. Ada di beberapa riwayat Nabi itu pernah makan belalang. Jadi saking susahnya zaman Nabi Muhammad SAW, ketika di satu peperangan kehabisan bekal, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya mereka para sahabat makan belalang. Dimakan belalang itu sama beberapa sahabat, dan Nabi besar Muhammad SAW. Tiga jenis ini tidak menjadi bangkai ketika mati walaupun tidak disembelih. Jadi najis yang kedua adalah bangkai dari binatang, baik binatang yang bisa dimakan atau binatang tidak bisa dimakan, ya, kecuali tiga bangkai tidak najis hukumnya, yaitu manusia, kemudian ikan, dan yang ketiga adalah belalang. Kemudian najis yang ketiga, wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun walau nadira. Setiap yang keluar dari dua kemaluan kita hukumnya najis walaupun yang keluar itu sesuatu yang amat jarang keluar. Kalau kotoran sering, misalkan ini pernah juga banyak yang tanya, madhi atau wadi, ya, keluar dari saluran depan. Dia bukan kencing, dia juga bukan mani. Kalau kencing jelas hukumnya najis. Kalau mani jelas juga hukumnya tidak najis. Mani ini tidak najis hukumnya, walaupun dari binatang yang tidak suci, hukumnya tidak najis. Wadi atau madhi itu cairan yang keluar juga dari kemaluan depan, hukumnya najis. Jarang dia keluar tapi tetap hukumnya najis. Atau umpama misalkan keluar dari saluran depan air, bukan kencing, bukan, misalkan baik dicicip rasanya Ustaz cak banyu kelapo, misalkan, ini umpama,
tetap hukumnya najis. Kenapa? Karena yang keluar dari kemaluan depan apapun rasa warnanya hukumnya najis. Begitu juga yang keluar dari kemaluan belakang. Apapun bentuknya yang keluar dari kemaluan belakang tetap hukumnya najis. Illal mani, kata Syekh di sini, kecuali mani itu hukumnya tidak najis karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwasanya mani itu tidak najis. Juga kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, mani itu sperma ya. Seringkali Nabi itu keluar dan tidak mendapati baju selain baju tidurnya, yang mana wong dulu tuh bajunya bukan cak kita. Kita sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, baju lemari banyak. Lemari itu hampir lemari berapa ikut untuk baju kita. Baju kita lain, lemari bini lain, anak lain. Kalau orang dulu punya pakaian itu 1, 2, 3 paling banyak. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu punya pakaian 2. Jadi kalau dua-duanya kotor, ya sudah, tidak keluar rumah, nunggu sampai pakaiannya kering baru keluar, habis katik baju. Bajuannya tuh tampilan orang dulu, warok saking zuhudnya mereka hidup di dalam dunia ini. Jadi jangan heran ketika Nabi besar Muhammad SAW mau keluar, mau sholat ke masjid, tidak mendapati baju selain baju yang beliau pakai tidur. Kata Siti Aisyah, di bekas baju tidur itu ada bekas sperma Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya kata Nabi, dikerik baik. Kan sperma kalau kering berbentuk kan, dikerik sama Nabi. Sudah dikerik, dibersihkan kerikannya, tidak dicuci. Kenapa? Karena sperma itu hukumnya najis. Hukumnya tidak najis. Sperma hukumnya tidak najis. Dengan bukti Nabi membawa atau menggunakan pakaian yang ada bekas spermanya untuk digunakan sholat. Jadi hukumnya tidak najis. Tapi kita sekarang alhamdulillah karena punya pakaian kena sperma, ya sudah ganti ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang dulu pakaiannya sedikit, kalau nunggu ini dibasuh sampai kering tidak keluar-keluar, akhirnya dikerik sama Nabi, terus Nabi pakai untuk sholat. Jadi bagian najis yang ketiga adalah apa? Adalah setiap sesuatu yang keluar dari kemaluan belakang dan kemaluan depan hukumnya najis kecuali sperma. Jadi kalau kita ulang lagi sedikit dari atas, bahwasanya yang najis itu berarti ada 3. Yang pertama anjing dan babi, yang kedua bangkai. Bangkai ini baik dari binatang yang tidak bisa dimakan. Bangkai ini pengertiannya setiap binatang yang matinya tidak disembelih dengan sembelihan Islam kalau binatang itu bisa dimakan, atau setiap binatang yang tidak bisa dimakan mati, maka hukumnya bangkai. Yang ketiga yang najis adalah setiap sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan depan atau kemaluan belakang. Apa saja yang keluar maka hukumnya najis kecuali sperma, karena sperma ada hukum khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam Sabtu depan kita akan membahas bagaimana cara mensucikan 3 macam najis ini. Dan sekarang kalau ada yang mau bertanya silahkan.